Yahudi, seolah itu menguliti diri kita sendiri, Pak. Kalau kemudian ayat-ayat itu berbicara tentang orang-orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang yang muttaqin, yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian kita cocokkan, ada tidak sifat itu yang cocok dengan kita? Jangan-jangan kok tidak ada yang cocok sama sekali, Pak. Kula panjenengan hanya bisa setiap hari sholat, setiap hari ngaji, ternyata dalam masalah-masalah yang lain, dalam masalah-masalah sosial, ternyata kula dengan panjenengan ternyata jauh dari sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni sifat-sifat orang-orang muttaqin. Ngoten Pak nggih? Wonten malih? Terima kasih. Mohon maaf tadi saya dengar dari jauh Bapak, tapi tertarik dengan temanya gitu. Begini, satu saat kita sering mendengarkan pengajian dari seorang ustadz atau kiai yang luar biasa, materinya bagus, penyampaiannya bagus, tetapi pada saat setelah pengajian kemudian kita lihat sang ustadz atau sang kiai tadi merokok pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri gitu kan. Dan pada saat mendapatkan jamuan makannya juga tidak seperti kata Nabi, habiskan, jangan ngambil terlalu banyak biar bisa habis gitu kan, sehingga makannya juga acak-acakan begitu. Terus kita jadi mikir, apakah kemudian kita boleh bersikap antipati terhadap ngapunten kiai atau ustadz yang demikian? Ya Allah, kok interim ngomong tak ngaten. Itu mungkin saya salah, tetapi dalam konteks ini sama yang dikatakan Ustaz tadi, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taqalun gitu kan. Jadi masa sih wong iki mek pinter ngomong tok ngaten. Padahal hal yang kecil-kecil ternyata mereka tidak perhatian. Minum pakai tangan kiri, merokok, kemudian makannya juga berantakan. Nah, sehingga kadang-kadang kita jadi mikir, wis kapan-kapan gak tak rungok nih ngaten. Ngapunten nggih. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sama dengan tadi Pak. Intinya memang yang pertama, kalau terkait jawaban saya sama dengan tadi. Cuma sekarang memang yang harus kita evaluasi itu Pak. Jadi tentang krisis seorang ulama yang benar-benar bisa menjadi teladan, itu memang langkah Pak. Teladan tidak hanya teladan dalam ilmu, tetapi teladan dalam amal. Tidak hanya teladan dalam amal, tetapi teladan dalam akhlak. Itu merupakan sesuatu yang langkah Pak, apalagi di zaman akhir. Zaman akhir ini tidak hanya terkait masalah ilmu dan akhlak, tidak hanya terkait masalah amal dan akhlak. Dalam hal ilmu, seorang sekarang ini mudah sekali mendapatkan popularitas hanya karena melakukan satu dua hal Pak. Nek zaman riyen niku tiyang kepingin dados ulama Pak nggih, mondok 15 tahun, riyadhah. Kemudian yang terpenting adalah riyadhah hati Pak. Setelah dari sisi ilmu lulus, dianggap lulus, ada seleksi selanjutnya dari sisi hati. Maka ada sebuah kisah Pak nggih. Wekdal nututi nggih. Ada sebuah kisah ulama besar di Yaman. Itu ada salah seorang muridnya yang sudah lulus minta izin untuk berdakwah kepada gurunya. Murid ini pun alim Bapak. Alim lah. Nek fikihnya udah selesai, mungkin kitab Minhajut Thalibin, mungkin hadisnya Bukhari Muslim sudah faham, mungkin kira-kira mawon niki. Tetapi kemudian setelah murid ini meminta izin kepada gurunya untuk berdakwah dan terjun di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian satu hal yang disampaikan oleh gurunya, wahai muridku, aku akan memberikan izin kepadamu untuk berdakwah, syaratnya satu. Nopo niku wahai guruku? Syaratnya adalah carikan sekarang sampai jam 1 siang seseorang yang kamu anggap
dia lebih rendah darimu. Carikan seseorang yang kamu anggap dia lebih rendah darimu. Dia kemudian pergi, Bapak, ketemu adik-adik kelasnya. Lah ini mungkin lebih rendah dari saya lebih senior, lebih alim. Kemudian setelah itu dipikir-pikir lagi, wah jangan-jangan tidak, jangan-jangan betul ilmu saya banyak tapi nggak manfaat. Yang ilmu yang sedikit tadi ternyata manfaat dan menjadi dan benar-benar diamalkan dan bermanfaat untuk mendidik akhlak mereka. Oh berarti dia lebih mulia. Ketemu kemudian gurunya, wah gak mungkin kalau guruku lebih rendah dariku, pasti guruku lebih mulia dariku. Beliau lebih alim, lebih saleh, lebih istiqamah dalam ibadah dan dakwah. Akhirnya cari lagi, Pak, cari lagi. Kemudian di tengah jalan ada bangkai anjing. Lah ini pasti lebih rendah dari aku ini. Kenapa? Karena dia anjing itu najis, sudah najis jadi bangkai lagi. Dibawa kemudian bangkai anjing itu, Pak. Setelah mau sampai di rumah gurunya dipikir-pikir lagi. Ini anjing, dia hewan. Walaupun dianggap najis, kelak ketika hari kiamat setelah perhitungan hisab telah dilakukan, maka anjing ini lebur sudah tidak mendapatkan surga atau neraka. Jadi ini ku hewan itu setelah dihisab kemudian menjadi debu. Tetapi jangan-jangan aku ketika dihisab ternyata aku ahli neraka, katanya. Loh, jika aku ahli neraka, bukankah anjing itu lebih baik daripada aku? Maka kemudian anjing itu dibuang menghadap gurunya, wahai guru, aku sudah seharian mencari orang yang lebih rendah daripada aku, ternyata aku tidak menemukannya. Ternyata di antara semua makhluk aku adalah yang paling rendah. Lalu kata apa gurunya, wahai muridku, dengan kamu lulus ujian hati ini, maka kamu silahkan sekarang berdakwah. Ini orang-orang dulu. Makanya kemudian apa yang keluar dari lisan mereka, keluar dari mulut mereka, keluar dari hati dan masuk ke dalam hati. Kalau sak mangken kan benten. Zaman akhir cari orang yang dikatakan kompeten dalam hal ilmu, kita sudah langka. Yang ada sekarang orang hafal satu dalil sampun ceramah gini. Ngoten nggih. Ada orang alim dalam segi ilmu mapan, tapi ternyata akhlaknya bobrok, Pak. Napa wonten kathah ngoten niku. Jangan-jangan kula panjenengan termasuk di antara yang ngoten niku. Artinya apa, Bapak Ibu? Dalam memilih guru kita tentu harus betul-betul berhati-hati. Dalam memilih guru, kalau dalam konteks ceramah ngeten niki, apa yang keluar kebaikan ya kita ambil. Tetapi dalam memilih guru yang bisa menjadi pembimbing panjenengan, yang bisa menjadi dalam dunia tasawuf itu ada mursyid, nggih Pak. Menjadi pembimbing ruhani panjenengan, itu harus orang yang benar-benar kompeten dalam ilmu, dalam amal dan akhlaknya, sehingga dia bisa membawa panjenengan semua ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap nggih? Bapak Ibu sekalian, karena sudah mendekati Isya nggih, mari kita akhiri kajian tafsir pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahlina wa li jiranina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adzaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kawula mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.